saya Ina Fanica. Saya di sini ingin menceritakan biografi salah satu idola saya, yaitu Bahrudin Yusuf Habibie. Ya, sering kita kenal dengan nama B.J. Habibie. Si eyang yang jenius dan sosok laki-laki yang paling setia sampai akhir hayatnya. Prestasi-prestasi yang sudah dihasilkan beliau yaitu menyelamatkan Indonesia ke jurang resesi setelah krisis moneter pada tahun 1998. Setianya sampai akhir hayatnya hanya untuk mencintai satu wanita saja. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia dan Presiden ketiga Indonesia. Dan segala kejeniusannya, beliau sosok yang paling ahli dalam bidang kedirgantaraan. Beliau banyak menginspirasi banyak orang, bahkan kata-kata dan nasihat bijak beliau pun tidak kalah menginspirasikan. Ya, nama lengkap eyang sendiri adalah, titelnya ada di samping, namanya Bahrudin Yusuf Habibie. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. Dari pasangan Alwi Jalil Habibie dan Raden Ayu Tuti Saptomarini. Eyang sendiri anak keempat dari 8 bersaudara. Tentu saja beliau sekolah di SD Parepare. Pada saat itu, eyang hobi menunggangi kuda dan membaca. Ternyata eyang ini sudah cerdas dari sejak sekolah dasar ya. Pada tanggal 3 September 1950, ayah eyang meninggal dunia dan eyang beserta keluarga pindah ke Bandung. Eyang sendiri berkuliah di ITB yang dulu masih bernama Universitas Indonesia Bandung dengan mengambil jurusan teknik mesin. Namun cuma 6 bulan saja, lalu eyang beserta teman-temannya, beberapa temannya pindah ke Jerman dan mengambil jurusan teknik penerbangan. Eyang Habibie memiliki tekad yang sangat kuat dan berjanji akan kembali ke Indonesia. Dengan kesuksesan. Banyak suka maupun duka yang eyang rasakan di Jerman. Pada tahun 1960, eyang lulus diploma insinyur dari Jerman. Beliau mendapatkan predikat cum laude dengan nilai rata-rata 9,5. Lalu beliau bekerja di industri kereta api di Jerman. Meskipun sudah bekerja, beliau tetap melanjutkan pendidikan untuk gelar doktor. Pada saat yang bersamaan, eyang menikahi Ibu Ainun dan membawanya pergi ke Jerman. Pada tahun 1962, eyang lulus sebagai doktor insinyur dengan predikat cum laude. Nilai rata-ratanya bukan 9,5 lagi, melainkan 10. Dan mendapat gelar doktor pada di usia yang masih sangat muda, yaitu 28 tahun. Dengan kejeniusannya, beliau dipercaya menjadi direktur teknologi di salah satu penerbangan terkemuka di Jerman. Karena begitu cintanya kepada Indonesia, eyang pernah berkata bahwa sekalipun menjadi warga Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggilku, maka paspor Jerman ini akan saya robek dan saya pulang ke Indonesia. Eyang juga mendapat kehormatan dari negara Jerman, yaitu dengan membebaskan beliau tetap tinggal di Jerman sepanjang yang beliau mau. Ada beberapa negara menawarkan diri ke eyang untuk bekerja sama dengannya, akan tetapi dengan jawaban yang tegas dan sama, yaitu tetap ditolak karena begitu cintanya dengan negara Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia, beliau menjabat sebagai Menteri Negara Ristek dalam waktu 20 tahun dan memimpin sebuah perusahaan BUMN selama 10 tahun. Tahun 1995,
beliau berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat terbang yang diberi nama N-20 Gathotkaca, yang dimana menjadi pesawat pertama buatan Indonesia. Pesawat ini sudah terbang sebanyak 900 jam. Pada tanggal 14 Maret 1998, beliau diangkat menjadi wakil presiden dengan partner presidennya yaitu Soeharto. Dan pada tanggal 21 Mei 1908, Eyang menggantikan presiden kedua dan menjadi presiden ketiga Indonesia. Akan tetapi, Eyang hanya menjabat 1 tahun saja saat itu karena terlalu banyak konflik politik yang membuatnya menjadi lengser. Lalu kemudian Eyang menikahi teman SMA-nya pada tanggal 12 Mei 1962, yaitu Hasri Ainun Besari. Julukan manis dari Eyang ke Ibu Ainun pun yaitu gula Jawa. Kalau menonton filmnya pasti sudah tahu jalan cerita romantis Eyang dan Ibu Ainun ini. Lalu pada tanggal 22 Mei 2010 ada kabar yang mengejutkan bahwa istri tercinta Eyang Habibie meninggal dunia di Jerman. Eyang pernah berkata bahwa Ibu Ainun adalah matanya untuk melihat kehidupan. Ibu Ainun adalah pengisi kasih, suka, dan dukanya Eyang. 48 tahun menikah, Ibu Ainun tidak pernah terpisah karena selalu mendampingi suka dan duka Eyang Habibie dengan rasa sabar dan kasih sayang yang penuh. Salah satu bukti cinta setia Eyang yaitu setiap hari Jumat, Eyang beserta ajudan dan anak-anaknya rutin datang ke makam istrinya, membawa bunga sedap malam kesukaan Ibu Ainun. Baik, itu saja yang bisa saya deskripsikan mengenai salah satu idola saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.